Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS di hari kedua ini ya. Dan bagi kalian yang sedang dicoba sakit, mudah-mudahan kalian cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan semangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini. Nah, materi apa yang akan kita bahas sekarang? Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai belajar efektif. Nah, apa itu belajar efektif? Dan bagaimana kita bisa belajar efektif di masa pandemi ini? Nah, sebelum kalian menyimak materinya, silahkan saksikan dulu tontonan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dan duduk. Ya. Kak, jadi gak belajar? Jadi tapi kita mabar dulu yuk. Belajar dulu, ini tugasnya banyak. Mabar dulu aja. Belajar dulu. Mabar dulu. Belajar. Mabar. Belajar. Mabar. Belajar. Banyak loh ini tugasnya. Belajar aja. Oh ya udah tuh lah belajar dulu. Kalau belajar kita mabar yuk. Nah nanti lah, lihat nanti aja. Ayo. Yuk belajar dulu. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai cara belajar seperti itu? Apakah sangat efektif? Ataukah di antara kalian juga ada yang seperti itu ketika mau belajar, akhirnya tergoda untuk main game? Nah, untuk mengatasinya, yuk kita pelajari bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi ini. Apa itu belajar efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi setelah belajar, kalian bisa paham, bisa berubah dari yang tadinya pemalas bisa menjadi lebih tekun, dan bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan dari belajar tersebut. Nah, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja ada proses belajar yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajar kelompok. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan belajar kelompok. Di sini kalian bisa melakukan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman. Dan bisa dilakukan di rumah sendiri atau di rumah teman sehingga dapat menjadi lebih santai. Namun, apabila kalian belajar kelompok, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua kalian. Agar apa? Agar belajarnya tidak berubah menjadi bermain. Ayo, siapa di antara kalian yang apabila belajar kelompok, belajarnya 5 menit, mainnya 1 jam? Nah, oleh karena itu, belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar, agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya biasanya membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Nah, tips yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran sebaiknya kalian catat di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga catatan itu dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, ingat catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek, karena dapat merugikan kita sendiri. Tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Apabila kalian ingin sesuatu, tentu kalian sudah merencanakannya, bukan? Nah, begitu pula dengan belajar. Karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Jadi kita harus tahu, saya ingin mempunyai nilai berapa?
Kalau ingin mempunyai nilai yang bagus, tentu kita harus belajar dan kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan. Jadi, sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buatlah rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Nah, yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus kita jalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebaiknya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Terus lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilihlah game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Tips yang kelima adalah menjadi aktif dalam bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka biasakanlah tanyakan kepada guru, teman, ataupun orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Tips yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Apabila ada yang salah dengan soal-soal yang kita jawab, pelajari kembali soal-soal tersebut sampai kita menemukan jawaban yang tepat. Tips yang ketujuh adalah hindari belajar berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, begitu pula dengan belajar. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Nah, jalan pintas yang sering dilakukan adalah pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Nah, padahal sebaiknya ketika akan ujian, kita harus tetap tidur tepat waktu. Karena jika kita bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi seusia kalian. Tips yang ke-8 adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak akan dapat ditutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan lagi selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Anggaplah dengan mencontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Tips yang ke-9 adalah jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuan kalian untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Di masa pandemi, apakah membersihkan kelas? Nah, apabila ada tugas, jadilah kamu sebagai pemimpin kepada teman-temanmu untuk mengerjakan tugas sesegera mungkin. Tips yang ke-10 adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kalian dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kalian sudah mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya. Karena secara tidak langsung itu adalah pembuktian bahwa kalian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, tips yang ke-11 adalah jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal.
Tentu saja, kalian bertanya menggunakan bahasa yang baik dan sopan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Tips yang ke-12 adalah mengerjakan PR atau kerjakan PR. Nah, kerjakan PR atau pekerjaan rumah dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Apabila kalian cepat mengerjakan PR, tentu kalian masih punya banyak waktu untuk bermain dan melakukan aktivitas yang lainnya. Ingat, orang yang bodoh akan kalah dengan orang yang pandai. Tapi orang yang pandai dan malas itu akan kalah dengan orang yang rajin. Oleh karena itu, jangan dibiasakan untuk menunda-nunda pekerjaan. Yang ke-13 adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, cobalah oleh kalian setelah selesai belajar di sekolah atau setelah selesai belajar daring, selalu mengulang pelajaran yang telah diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi kalian tidak banyak harus mempelajarinya. Tips selanjutnya adalah cukup istirahat, cukup makan, dan cukup bermain. Segala sesuatu sebaiknya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah atau selesai belajar, kalian tentu sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal setelah seharian kalian di sekolah atau belajar, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus bisa membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari. Jadi, kalian tidak akan mengantuk ketika belajar ataupun ketika di kelas. Tips yang ke-15 adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang kalian sukai. Apabila kalian tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka hal yang harus kalian lakukan adalah banyak berlatih. Bisa mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar, kalian bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malah menyukainya. Tips yang ke-16 adalah ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi. Kalian tentu tahu kegiatan apa yang kalian suka dan cocok dengan kalian. Contohnya, apabila kalian suka terhadap seni atau pelajaran seni, cobalah untuk mengikuti ekstrakurikuler dari kegiatan tersebut. Sehingga selain kalian belajar pelajaran kesenian di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah, yaitu ekstrakurikuler. Contohnya, mengikuti ekstrakurikuler karawitan. Tips yang ke-17 adalah carilah seorang pembimbing yang baik. Pembimbing yang terbaik selain guru adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, di keluarga kita. Bisa orang tua kita, atau kakak kita, atau orang dewasa lainnya yang ada dalam keluarga kita. Apabila ada hal yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah atau ketika belajar daring, kalian dapat menanyakan hal tersebut. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Tips yang ke-18 adalah jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, sudah dijelaskan tadi, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, tentu malu bukan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ketika ulangan kalian dapat nilai yang baik. Tips yang ke-19 adalah niat dengan
Jadi semangat pantang menyerah di sini sangat diperlukan. Yang ke-24 adalah conditioning. Apa itu conditioning? Nah, manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Nah, ketika sebelum ada pandemi, kalian belajar di kelas dari pagi hingga siang. Nah, ketika ada pandemi, otomatis kalian harus ada di kondisi seperti ini. Jadi, mau tidak mau, kalian harus belajar secara daring. Hal itu juga akan merubah kalian bagaimana untuk merespon pelajaran. Oleh karena itu, kalian harus bisa mengatasi kondisi seperti ini. Nah, tips yang ke-25 yaitu metode berpikir. Proses belajar bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Maksudnya, kalian berlatih menjawab pertanyaan ketika belajar atau ketika ulangan dari yang termudah ke soal yang paling sulit. Dengan demikian, kalian akan selalu belajar dan berpikir. Tips selanjutnya adalah mulailah dari yang kecil. Biasakan kalian memulai belajar dari topik atau tema atau materi yang kalian kuasai atau yang mudah. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang atau yang kalian pikir itu sulit. Hal itu dimaksudkan agar kalian tidak langsung putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi metode berpikir. Jadi, ketika kita memulai dari sesuatu yang termudah, itu akan memudahkan kita untuk tidak berputus asa. Tips yang ke-27 adalah sering-seringlah praktis. Apa maksudnya? Latihan dan latihan adalah kunci untuk mahir dalam sebuah mata pelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula kalian dalam mengerjakannya. Tips yang ke-28 adalah fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Tips yang ke-29 adalah mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut akan membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Tips yang terakhir adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang dapat kita capai belum tentu maksimal. Untuk itu, cobalah untuk mencari sumber yang lain. Apalagi sekarang media sudah sangat maju dan modern. Kalian bisa mencarinya dengan menggunakan internet, buku, majalah, dan sebagainya. Tentu kalian tidak ingin ilmu yang kalian dapat hanya segitu-gitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Nah, jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang dilakukan itu harus kita niatkan dengan baik, karena dengan niat yang baik, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tak lupa juga kita sebagai umat manusia harus berdoa, karena hasil yang kita capai itu tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, rupanya penjelasan mengenai belajar efektif di masa pandemi ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah disampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.